Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan menganalisa performa toko ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah ada penjualan nih, sudah ada pesanan, kemudian sudah diproses seperti video sebelumnya, maka kita bisa menganalisa performa toko di menu atau fitur awasan toko. Oke, bagaimana langkah-langkahnya? Sama seperti biasa, kita masuk ke Tokopedia, login. Kemudian klik kanan atas yang ada nama toko, kemudian klik wawasan toko. Nanti di wawasan toko ini kita dapat melihat performa toko seperti grafik penjualan, indikator-indikator performa toko, produk terlaris, dan produk yang diminati, serta lain-lain. Jadi data-data ini nanti berfungsi untuk kedepannya. Jadi kita bisa nanti membuat strategi promosi dan lain-lain ya. Oke, lanjut saja, kita masuk, kita praktek. Oke, teman-teman tinggal masuk login sudah. Kemudian tadi saya balikan ke home. Ketika login teman-teman kayak gini ya. Nah, kemudian klik yang ini. Kemudian klik wawasan toko. Ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat performa toko. Jadi misalnya kayak saya suka performa tokonya itu minggu ini 94. Batas power merchant itu 75. Jadi minimal itu kita harus memenuhi 75. Kemudian di sini ada indikator performa toko seperti kecepatan membalas pesan, tingkat membalas pesan, kecepatan pemenuhan pesanan, kecepatan pemenuhan pesanan instan, verifikasi toko, kemudian tingkat penalti toko. Ya, pokoknya kalau misalnya tandanya hijau, berarti bagus lah, seperti itu. Kemudian pendapatan kotor selama seminggu gitu ya, meningkat 3% sebelumnya. Produk dilihat 5.000, tingkat konversi nomor 7, produk terjual 41. Jadi selama seminggu saya terjual 41. Kemudian apalagi data produk. Nah, ini sukses sebenarnya. Nah, ini grafiknya. Ya, jadi misalnya nih ada top edge-nya 57.000 terjual 7. Kemudian 50.000 terjual 5, 50.000 terjual 3, terjual 9, terjual 6 gitu ya. Terjual 11. Jadi teman-teman bisa menganalisa dari grafik penjualan ini, ketika kita iklan segini dapat berapa, iklan segini berapa, kemudian hitung masih untung apa enggak gitu. Oke. Nah, kemudian di sini ada produk terlaris. Nah, ini produk terlaris saya, best seller saya, 32 penjualan selama 30 terakhir. Kemudian ini 29, ini 7, ini 6, ini 5. Nah, di sini kita bisa melihat kalau teman-teman dropship, maka teman-teman bisa stok nih produk-produk yang laris. Tidak dropship lagi. Jadi teman-teman nanti akan naik kelas menjadi supplier. Nah, biasanya kalau paling diminati itu nggak jauh beda dengan yang terlaris ya. Kalau mau lihat semua, kita bisa lihat untuk performa yang lebih lengkapnya gitu ya. Tinggal diklik untuk melihat performa penjualan yang lebih lengkap. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini ada sekitar 20 produk pertama yang diturutkan berdasarkan penjualan dan tingkat konversi. Nah, teman-teman bisa dilihat nih, kira-kira kalau misalnya ada daftar produk di sini, kita bisa langsung iklankan, bisa iklan. Jadi misalnya, oh ini bagus nih, kita iklankan lah, misalnya gitu kan, klik. Nanti kita akan bahas di menu iklan. Ini juga sama nih, kita iklankan lah. Karena misalnya kita melihat konversinya bagus. Kalau ada orang yang lihat 1.500, terjual 29 penjualan. Nah, kalau begitu, kalau kita lebih iklankan, berarti kan semakin banyak penjualan, kan logikanya seperti itu. Oke ya. Jadi teman-teman bisa analisa dari sini dan bisa mengambil keputusan apakah produk ini bisa diiklankan atau enggak. Oke. Nah, kemudian yang paling diminati juga sama, teman-teman bisa cek juga yang paling diminati. Jadi dia sama bergabung di data produk ya tadi ya, sama ya. Nah, ini sama ya, sama ternyata. Nah, kemudian teman-teman bisa lagi cek di sini data transaksi, jumlah transaksi 46, berhasil 95,8, sukses 23, ditolak 1. Itu ya. Nah, teman-teman ada ditolak segini, pendapatan segini, ongkos kirim segini, pendapatan bersih segini ya. Jadi misalnya iklan saya sebulan itu nih 279.830 perak. Pendapatan bersihnya 3.300. Nah, anggap ibarat saya untung bersih di sini 30%. Itu ya. Nah, berarti kan hitungannya masih ke cover biaya
iklannya. Saya dapat sekitar 1 juta, biaya iklannya 300, masih untung 700.000 dalam sebulan. Ini kalau misalnya main yang produk yang sepatu ya. Kalau misalnya teman-teman produknya untungnya besar ya tinggal dihitung saja gitu. Nah, kemudian kita bisa lihat data pembeli. Siapa aja yang paling sering beli gitu kan? Ada ini. Nah, ini bisa kita nanti jadikan broadcast ya untuk produk terbaru kita. Kemudian untuk kota nih kita bisa analisa juga kota-kota yang paling membeli gitu. Dan kita bisa atur kira-kira kalau misalnya kita kasih free ongkir untuk Jabodetabek meningkat penjualan apa enggak gitu kan. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini ibaratnya reseller kita nih. Kita bisa broadcast nanti untuk produk terbaru ya. Oke. Itu untuk memahami performa toko kita di wawasan toko. Jadi teman-teman bisa ngatur strategi di sini, melihat produk terlaris, produk diminati, lihat efektivitas iklan dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman bisa mengatur strategi dan tidak bingung gitu dalam arti kenapa sih produk saya jelek gitu kan, produk saya nggak ada penjualan. Nah, bisa lihat di sini. Jadi bisa dilihat kalau konversinya tadi jelek nih, tingkat konversinya di bawah 0,5% lah, itu berarti perlu ditinjau apakah misalnya harganya kemahalan atau kemudian reviewnya jelek atau kemudian kita tambahin add value, gratis ongkir, gratis sendal. Nah, itu bisa dimaksimalin di sini. Oke teman-teman, silakan pahamin wawasan toko. Semoga penjualan teman-teman meningkat ya dan bertambah, tidak boncos terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk teman-teman. Assalamualaikum.